Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Nah, ini menarik banget nih. Ada salah satu hal yang paling saya suka kalau membahas sebuah topik di Pagar Kehidupan. Apa itu, Mas? Saya itu paling suka menjelaskan bahwa manusia itu dikuasai oleh psikologi hidupnya. Nah, ini menarik nih. Saya ingin menjelaskan sebuah perpaduan antara perpaduan ajaran agama dan juga ilmiah di video ini. Tapi tenang aja, ini bukan hal yang berat, justru ini hal yang paling ringan, tapi anehnya paling benar dan paling bisa merubah hidup kita. Penasaran? Ya udah yuk, tenangkan diri kamu, kerjakan apa yang sedang kamu kerjakan, tapi coba dengarkan perkataan saya, karena bisa jadi lagi-lagi perkataan saya benar-benar real buat kamu. Oke? Ini menarik. Sekarang pernah gak sih? Coba, pernah atau tidak kamu ngerasa dalam hidup kamu, diri kamu tuh kayaknya gak bisa apa-apa? Coba tuliskan di komentar. Kalau sekarang saya seandainya bertanya kepada kamu, menurut diri kamu, ya, menurut kamu sebagai sahabat baik saya, apa sih yang menjadi kelebihan kamu? Saya nggak peduli apa kekurangan kamu, tapi sekarang tolong di komentar saya pengen kamu cerita pada saya. Ceritakan, Mas, saya itu kata orang matanya cantik. Atau Mas, saya itu kata orang suaranya bagus. Ceritakan apa yang jadi kelebihan kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan di mata kamu sendiri. Ceritakan, nanti saya berikan hati sebagai bentuk apresiasi saya karena kamu bercerita. Sekarang sambil kamu bercerita, saya ingin menjelaskan sebuah ilmu emas yang insya Allah seizin Tuhan bisa langsung kamu praktekkan ya. Begini, bangsa kita di Indonesia ini dijajah Belanda lama banget, 3,5 abad kurang lebih. Bahkan udah gitu kita pernah juga dijajah sama Portugis dan juga terakhir dijajah sama bangsa Jepang. Apa yang ingin saya jelaskan kepada kamu ini sebenarnya ada kaitannya dengan sejarah kita sendiri. Sadar gak sih kalau bangsa kita ini adalah bangsa yang gak enakan? Kalau kamu pernah nonton konser musik mungkin, pernah gak? Pernah atau tidak kamu di konser musik pengen joget tapi malu? Pernah atau tidak kamu lagi nonton film, pengen tepuk tangan tapi malu? Ketika diri kamu pengen berekspresi tapi banyak pikiran-pikiran yang membuat kamu jadi tidak mau berekspresi, itu yang namanya tidak enakan. Dan sadar nggak, bangsa kita itu adalah bangsa yang banyak banget perasaan tidak enakannya. Nggak usah malu, saya pun sebagai bangsa Indonesia pernah berada di titik itu. Nah, sekarang yang jadi pembahasan saya di hari ini, ada satu psikologi manusia yang berdasarkan sejarah bangsa kita, itu membuat bangsa kita harusnya menjadi lebih maju dibandingkan manusia-manusia dari bangsa lain. Apa itu, Mas? Pola pikir itu adalah pola pikir rendah hati. Bangsa kita itu gara-gara dijajah Belanda kelamaan, dijajah Jepang kelamaan, ujung-ujungnya kita berkembang jadi orang yang psikologinya tuh serba nggak enakan. Serba manut, serba mengatakan doro, 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 manut, manut, manut. Kenapa begitu? Karena dulu ketika zaman Belanda, orang-orang pribumi disuruh manut sama mereka sebagai majikannya. Sebenarnya itu nggak jelek. Karena pola pikir seperti itu membimbing kita menjadi pribadi yang lebih gampang sebenarnya untuk menjadi orang yang rendah hati. Sekarang coba, di Indonesia senyum itu enak. Orang-orang di luar sana kalau ke Indonesia senengnya apa? Orang Indonesia itu murah senyum. Kok bisa? Karena psikologi kita terbentuk menjadi psikologi yang rendah hati.
Nah, tapi ada satu hal yang membuat bangsa kita nih, yang akan saya bahas kali ini, yang harusnya kita sadari, justru ini kalau nggak hati-hati jadi racun. Apa itu, Mas? Hal itu adalah filosofi kata paling. Saya ulangi, filosofi kata paling. Maksudnya gimana? Sekarang coba, saya ingin kamu mengikuti perkataan saya. Kalau kamu lagi nggak begitu sibuk, saya ingin menguji. Saya ingin menguji perkataan saya ini benar atau tidak. Dengan cara saya ingin kamu menirukan perkataan saya dengan suara lantang, supaya kamu bisa merasakan apa yang saya maksud. Oke? Siap ya? Kamu ikuti perkataan saya ini, kalimat ini dengan suara lantang yang terdengar telingamu sendiri untuk mengujinya. Siap? Sekarang kamu katakan begini. Saya ini adalah orang paling baik sedunia. Katakan. Katakan lagi. Saya ini adalah orang paling baik sedunia. Wah, gimana rasanya? Ada perasaan percaya diri? Ada ya, menggelegar di dalam dada. Tapi sadar nggak? Justru kata paling itu adalah sebuah kata yang paling jelek. Benar. Ketika kita mengatakan kata paling, energi kita itu seolah-olah menarik sesuatu hal yang sebaliknya. Saya ulangi. Ketika kita berkata paling, energi kita, ya, energi itu akan menarik sesuatu ke dalam hidup kita kan? Kita udah belajar ya. Energi kita ketika kita mengucapkan kata paling itu akan menarik sesuatu hal yang justru kebalikannya. Orang yang berkata saya paling baik, dia pasti nggak baik-baik banget. Betul nggak? Iya kan? Karena orang yang paling baik tidak akan mungkin berkata saya paling baik. Orang yang berkata saya paling ganteng, itu pasti nggak ganteng. Nggak ganteng banget. Wahai perempuan, coba cewek-cewek, ya kamu yang perempuan, pernah nggak ngelihat cowok yang bikin mual? Saya tebak ya, cowok yang paling bikin mual itu pasti cowok yang bilang, saya itu laki-laki paling tampan di dunia ini. Betul nggak? Mual nggak rasanya? Mual ya? Berarti bener dong tebakan saya. Ketika cowok itu mengatakan paling tampan, berarti dia jauh dari kata tampan, betul? Kebalikannya kan? Cewek juga sama. Cewek yang berkata, aku paling cantik di dunia ini, dia pasti maaf nggak cantik-cantik banget. Karena cewek yang paling cantik nggak akan berkata, aku paling cantik. Laki-laki yang beneran ganteng gak akan berkata aku paling ganteng. Kata paling ini loh yang sebenarnya harus kita ganti, karena ini adalah racun dalam hidup kita. Itulah sebabnya ajaran agama, apapun agamanya termasuk agama Islam sebagai agama yang saya peluk, kita itu dilarang menjadi orang sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu akan menarik sesuatu hal yang kebalikannya dari apa yang kita sombongkan. Bener kan? Aku paling ganteng. Aku paling cantik. Alah. Aku paling baik. Alah, masa sih? Aku paling kaya. Aku paling oke. Alah. Di mana ada kata paling, di situ pasti kebalikannya dari orang itu. Betul gak? Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu, kamu sendiri tahu nggak batasan yang benar caranya jadi orang percaya diri? Nah, itu dia. Itu hal yang akan kita perdalam di video ini. Tadi kita sama-sama udah membuktikan ya, bahwa kata paling itu kata yang paling berbahaya. Kalau kita menggunakan kata paling untuk ngobrol kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau kata paling digunakan untuk sebuah hal yang bersifat menyombongkan sesuatu, hati-hati. Kenapa? Karena apa yang kamu sombongkan itu akan bersifat kebalikannya datang ke hidup kamu. Aku paling kaya. Alah. Aku paling ganteng. Betul kan? Di mana ada kata paling, di situ ada sifat sombong. Di mana ada kesombongan, kebalikannya datang. Itu udah kita buktikan barusan. Kalau gitu Mas, bagaimana caranya saya supaya jadi orang percaya diri? Banyak video-video di Pagar Kehidupan yang bagus-bagus, alhamdulillah responnya, ketika saya menjelaskan percaya diri. Tapi ada satu hal yang belum pernah saya bagikan, yaitu batasan yang jelas antara orang sombong dan percaya diri. Nih batasannya.
Orang percaya diri itu pada dasarnya adalah orang yang berkata akan sebuah doa yang justru melipat gandakan sesuatu hal yang baik dalam diri dia. Sementara orang yang sombong itu adalah orang yang berkata sebuah kata yang menjadi doa untuk menarik sesuatu hal yang justru kebalikannya dari sesuatu hal yang dia katakan tadi. Saya kasih contoh biar nggak bingung. Orang sombong begini, saya ini paling oke di sini. Alah, nggak mungkin orang kayak gitu paling oke. Paling menjijikan ya iya. Iya kan? Itu sombong. Menarik sesuatu hal yang buruk ke dalam hidup dia. Sombong. Tapi kalau orang yang beneran percaya diri, dia akan berkata gini, saya oke. Selesai. Iya kan? Orang sombong berkata, saya paling ganteng di sini. Alah. Sementara orang percaya diri berkata, saya ganteng. Selesai. Orang sombong berkata, saya paling cantik di sini. Sementara orang yang percaya diri berkata, saya cantik. Orang yang sombong berkata, saya paling kaya di Indonesia. Sementara orang yang beneran kaya berkata, saya kaya. Gampang dong mas, gampang. Bedanya orang sombong sama orang percaya diri beneran adalah menghilangkan kata paling. Di mana ada kata paling, di situ kesombongan datang. Di mana ada kesombongan, di situ kamu mengundang kebalikannya masuk ke dalam hidup kamu sendiri. Itu filosofinya. Sadar nggak? Sadar nggak? Iya kan? Nah sekarang, kalau begitu, saya ingin kamu sebagai sahabat saya jadi orang percaya diri. Yuk, kalau selama ini kita takut jadi orang sombong, itu bagus. Tapi bukan berarti karena kita takut jadi orang sombong, terus kita jadi orang minderan terus. Terus kita jadi orang gak percaya diri terus, ngapain? Kita ini sudah merdeka. Berapapun umur kamu, apapun jenis kelaminmu, siapapun dirimu, kamu tetap sahabat saya dan berhak untuk percaya diri. Sekarang coba katakan, ayo. Sekarang saya ingin kamu mengatakan kalimat ini dengan suara lantang seperti biasa. Dengan suara yang terdengar telingamu sendiri. Ayo, kita uji perkataan saya ya. Sekarang coba kamu ikuti perkataan saya dengan mengatakan ini. Ayo ikutin ya. Ini buat yang cewek dulu nih, cewek dulu. Ini kalau kamu cewek ikutin. Saya cantik. Saya manis. Saya luar biasa hebat. Saya luar biasa hebat. Saya bisa melalui semua permasalahan hidup saya. Katakan. Saya hebat. Saya cantik. Dah, gimana rasanya nih buat yang perempuan? Senyum nggak tuh bibir? Senyum ya, kenapa? Itu udah percaya diri. Coba kamu katakan itu berulang kali setiap hari. Ketika diri kamu mengatakan dengan benar, dirimu akan senyum tanpa alasan, dan di situ kamu sudah jadi orang percaya diri. Sekarang yang cowok nih. Nah, yang cowok ikutin aku ya. Ikutin saya nih. Ikutin perkataan saya begini. Ikutin ya. Saya ganteng. Saya tampan. Saya enak dilihat. Saya pencari rezeki hebat. Saya pekerja yang pintar. Saya dicintai banyak orang. Saya berhak bahagia. Saya itu sangat hebat. Saya luar biasa. Katakan. Terakhir, saya luar biasa. Ini buat kamu laki-laki dan perempuan ya, ikutin kalimat ini. Ini terakhir. Ini buat kamu laki-laki dan perempuan, ikuti dengan suara sekeras mungkin. Ayo. Saya luar biasa hebat. Ulangi. Saya luar biasa hebat. Dah. Gimana rasanya? Enak nggak? Enak. Nah itu percaya diri. Itu percaya diri. Jadi sekarang kamu sudah mendapatkan ilmu emas di video ini. Ini ilmu yang betul-betul kalau kamu dengarkan berulang kali dan dipraktekkan, seizin Tuhan ini bisa merubah hidup kamu. Sekarang saya mau tanya, gampang nggak jadi orang pede? Gampang ya? Kok selama ini kita nggak bisa? Karena nggak ada yang ngajarin.
Kamu beruntung seizin Tuhan video ini sampai ke depan matamu, ke samping telingamu. Apa yang saya katakan ini, silakan kamu uji dan kamu praktekkan. Dan kamu renungkan, bukankah apa yang saya bilang lagi-lagi di video ini benar semua? Praktekkan dan kamu uji hasilnya ya. Kalau kamu suka banget dengan video ini, klik jempol ke atasnya dan biarkan orang-orang sekitar kamu mengetahui seberapa hebat video ini dengan kamu share link video ini kepada mereka. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.